alamin. Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini masih terus dilembahi rahmat, hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibisakan dimampukan dengan wasilah pangarsa Abah untuk ikut acara yang amat sangat mulia. Semoga kita selalu dijaga oleh Abah untuk dibisakan dimampukan istiqomah di jalan yang Allah ridhoi, istiqomah belajar berkhidmah dengan kekasih Allah hadratus syekh pangarsa Abah. Amin ya rabbal alamin. Pangarsa Abah memberikan penjelasan di dalam kitab Fadhailus Syuhur, bagaimana cara agar seorang murid itu bisa mendapatkan kasih sayang Allah yang abadi. Di antaranya dengan 3 cara. Apa yang pertama yaitu dengan riyadhah. Karena ya bulan Shafar ini huruf yang ketiga, yang terakhir adalah riyadhatun nafsi. Nah, di antara membentuk atau latihan jiwa riyadhah para murid di antaranya adalah yang pertama menjaga lisan. Yang kedua, mengetahui waktu atau sadar atau disiplin terhadap waktu, dan yang ketiga adalah istiqomah di dalam thariqah dengan istiqomah yang sempurna. Nah, kata pangarsa Abah dalam kitabnya Fadhailus Syuhur, melalui 3 hal tersebut maka akan Allah sayangi murid-murid dengan kasih sayang Allah yang abadi. Dan baginda Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, rahimallahu man hafidha lisanahu wa arafahu zamanahu wastaqamat tariqatuh. Allah Ta'ala mengasihi orang yang bisa menjaga lisannya, sadar mengetahui akan waktunya, dan istiqamah di dalam bertariqah. Hadis riwayat Imam Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, menjaga lisan ini merupakan istiqomah di dalam perkataan, kata pangarsa Abah. Yakni diantaranya menjaga lisan dari perbuatan ghibah. Akan tetapi menjaga lisan tidak semudah itu. Sebab lisan ini walaupun katakan oleh sebagian para ulama, lisan ini tidak bertulang, tapi ketika lisan ini menyampaikan atau mengeluarkan perkataan sesuatu yang menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, atau menghina siapapun, itu bisa lebih tajam daripada pedang. Sebab kalau pedang itu mungkin hanya bisa membunuh 1, 2, 3, 10, 100 orang katakanlah, mungkin bisa. Dan setelah itu mesti diasah lagi. Tapi kalau lisan bisa membunuh perasaan, menghancurkan hati orang, bukan hanya 1 kalau dia menyakiti, bisa ribuan orang. Itu kalau lisannya tidak dilatih, tidak riyadhah, atau tidak dijaga dengan perkataan yang baik. Di antara riyadhah lisan, untuk lisan kita agar terkunci, tidak menggibah atau tidak mengatakan sesuatu yang Allah murkai, adalah dengan memperbanyak kalimat thayyibah, memperbanyak kalimat yang terbaik, ahsanul hasanat. Wa fi riwayatin akbarul hasanat, yang terbaik dari segala kebaikan adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan memperbanyak kalimat tersebut dilisankan oleh seorang hamba pilihan Allah, maka lisan tersebut akan terkunci. Sadar atau tidak mau lisannya akan perlahan akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang tidak membuat permusuhan terhadap siapapun, yang tidak menghinakan siapapun. Sebab ibu bapak yang dirahmati Allah, itu perkataan guru kami tadi Al-Habib Mundir, saya teringat, kalau pedang mampu membunuh 1, 10, 100 orang, tapi lisan mampu menghancurkan ribuan bahkan jutaan orang. Sekarang kita lihat di media sosial, berapa banyak kalau kita menonton orang-orang yang berkata, menghinakan pemimpin, katakanlah sosok pemimpin siapapun itu, walaupun yang berkata 1 orang, tapi berapa banyak hati-hati masyarakat yang disakiti olehnya. Sebab ibu bapak yang dirahmati Allah,
Kalau seseorang terbiasa melakukan atau membuat perkataan-perkataan yang buruk, itu hakikatnya bukan yang dijelekan orang tersebut, bukan orang tersebut yang dihinakan, tapi memang yang ada dalam lisan manusia yang buruk tersebut, perkataan yang sering jelek, itu menunjukkan kondisi batinnya. Maka agar manusia ini lisannya terjaga, di antara yang paling utama bagaimana dia bisa menjaga hatinya agar tidak ghaflah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak bisa manusia lisannya itu baik, perbuatannya itu baik kalau hatinya kotor. Sebagaimana kita minum minum susu. Kalau kita minum susu, kita seduh itu susu, maka ketika kita minum rasanya susu. Nggak mungkin kita nyeduh susu, kita minum rasanya teh manis, atau kita minum rasanya kopi, nggak mungkin. Begitupun manusia, kalau hatinya baik, maka lisannya mesti insya Allah baik. Hatinya baik, maka perbuatannya baik. Hatinya baik, maka seluruh tingkah lakunya akan menjadi baik. Maka inilah pentingnya kita menjaga keistiqomahan qalbu kita untuk senantiasa istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita istiqomah kecuali telah bertemu, dipertemukan oleh Allah, dibimbing olehnya, dipertemukan oleh sosok manusia setiap zaman yang istiqomah, yaitu guru-guru mursyid. Sehingga Imam Ali rahimahullah, Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laula tarbiyatu rabbi lama araftu rabbi. Jikalau tidak ada pendidikan dari Tuhanku, niscaya aku tidak akan bisa mengenal Tuhanku. Nah, pendidik yang batin ini tidak akan terwujud dengan pendidik yang zahir, yaitu ahli talqin. Dan guru-guru sufi, para orang-orang soleh yang mencapai maqam derajat para kekasih Allah itu, mereka berhasil mencapai maqam derajat yang tinggi setelah mampu dibimbing dan istiqomah di jalan orang yang istiqomah, yaitu guru mursyid. Maka Hadratus Syekh Angger Sa'abah adalah sosok manusia yang amat pandai menjaga lisan, amat pandai disiplin dan sadar akan waktu, serta orang yang sangat istiqomah di jalan torikoh gurunya, Angger Sa'abah. Melalui 3 hal ini tadi yang disebutkan, kalau murid mampu sudah menjaga lisannya dan sudah sadar akan segala waktu, mengetahui sadar disiplin akan waktu yang Allah berikan, dan istiqomah di dalam thariqah, ikut kepada gurunya, maka murid akan mendapat kecintaan atau disayangi oleh Allah dengan kasih sayang yang abadi. Dan ketiga itu semua bisa dicapai oleh kita sebagai murid kalau kita telah membuat diri kita fana fi syekh, terhadap guru. Melebur diri kita, meniadakan keakuan dalam diri kita, yang ada adalah guru kita. Maka untuk menyelamatkan hati, menyelamatkan perasaan, menyelamatkan diri dari penyakit yang paling akut, yaitu penyakit hati, atau penyakit merasa lebih baik daripada siapapun, adalah dengan sadar. Sadar kalau segala yang kita lakukan, khususnya amal soleh atau amaliyah mursyid yang dibisahkan setiap saat, kita sadar itu semua bukan kemampuan kita. Tapi itu adalah wasilah dari Allah melalui kekasihnya, Pangersa Abah, sebagai mursyid kita, dan kita dibisahkan melakukan amal soleh. Dengan sadar kita menyadari segala perbuatan yang kita lakukan itu bukan hakikatnya bukan dari kita, tapi itu hakikatnya kita hanya dimampukan, dibisahkan olehnya melalui wasilah guru mursyid, maka kita mesti akan diselamatkan dari perasaan lebih baik daripada yang lainnya. Atau ketika iblis diusir dulu dari sorga, sebab mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Allah Adam, kisahnya. Begitupun manusia, mungkin sudah mengumpulkan amal soleh yang banyak. Dia berhasil menjauhi lisannya dari perbuatan gibah. Dia berhasil istiqomah di jalan Allah. Tapi ada satu yang dia gagal atau belum berhasil. Dia lupa. Dia lupa kalau itu semua merupakan kebaikan Allah dari gurunya.
dan dia merasa itu semua adalah kebaikannya. Ini adalah aku, ini adalah ilmuku, ini adalah kemampuanku, ini adalah jabatanku, ini adalah hartaku, ini adalah kemampuanku, kebisaanku, dan sebagainya. Nah, untuk menghilangkan keakuan itu adalah sadar bahwa kita tidak akan bisa, tidak akan mampu tanpa wasilah guru kita para sahabat. Sekarang satu saja ibu bapak yang dirahmati Allah. Ada hadis Nabi yang masyhur yang sering dibacakan oleh orang-orang sebelum baca tahlil pada umumnya. Sering dikatakan hadis ini oleh para mubalik, para kiai yang memimpin tahlil, tahlil umum. Pasti mengatakan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, hadis-hadis ini sering dibacakan oleh para kiai mubalik atau ustadz-ustadz dimanapun yang ingin memimpin tahlil umum. Sering dibacakan sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh nabi-nabi, diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan sebelum nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat yang paling afdol, yang paling utama, yang paling Allah cinta adalah kalimat la ilaha illallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita dengarkan hadis Nabi tersebut. Kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan maksudnya itu kalimat yang paling terbaik. Itu kalimat yang paling utama. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling afdol dari seluruh kalimat. Coba kita bayangkan. Allah mengizinkan lisan kita yang sebelumnya kotor, lisan kita yang sebelumnya mungkin belum disucikan, tapi karena lisan ini sering mengucap kalimat la ilaha illallah, bahkan ruh kita ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka bagaimana orang tersebut tidak menjadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa orang yang ditalkin dan lisannya mengucapkan la ilaha illallah tidak mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam sebuah riwayat Allah mengatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis qudsi Allah mengatakan aku membersamai orang yang senantiasa ingat kepada aku. Masya Allah. Sekarang kalau kita di Indonesia, ini perumpamaan saja. Nah, pemimpin tertinggi adalah presiden. Sekarang Presiden Prabowo. Kalau ada orang yang dekat sama Pak Presiden, dan Pak Presiden meng-ACC atau mengakui orang tersebut, ya si A itu memang dekat sama saya. Diumumkan di televisi, diumumkan kepada masyarakat Indonesia. Pasti orang tersebut terkenal, Pak. Orang tersebut mesti terkenal se-Indonesia, bahkan sedunia. Kenapa? Wong Presiden saja mengakui, ya si A itu adalah orang paling dekat dengan saya. Wah, itu luar biasa kalau ada orang Purwokerto digituin sama presiden, rame rumahnya. Mesti banyak yang pengen jadi temennya gitu kan. Kenapa? Karena dia dekat sama presiden. Yang namanya dekat sama petinggi negara kemana-mana udah VIP. Nggak ada kata ngantri, nggak ada kata macet, kata Sahabat. Gitu. Nah sekarang kita di alam dunia, siapa pimpinan manusia sekarang di zaman ini? Siapakah sosok manusia Sultan Aulia di zaman ini yang menjadi kecintaan Allah dan ketika manusia dekat kepadanya, Allah mencintainya. Ketika manusia ikut kepadanya, Allah menyayanginya. Siapa itu semua ibu bapak? Dan beliau adalah sosok manusia yang kita yakini adalah Pangeran Baos. Kalau ada manusia di zaman ini sekarang dekat sama presiden, mungkin dia bisa aman hidupnya, dia dijamin ketentramannya, dia dijamin penjagaannya, dijamin oleh negara, bisa aman itu orang karena dekat sama presiden. Bagaimana seorang yang hidupnya di dunia di zaman ini, dia dekat dengan presidennya wali, presidennya kekasih Allah, yaitu Bangsa Abbas. Kalau manusia sadar, kita telah dibisahkan, dimampukan, dibukakan kolbu kita, perasaan kita untuk yakin sepenuhnya kepada guru bahwa Aba Aus adalah manusia yang terbaik di zaman ini, pimpinan Allah, pimpinan para kekasih Allah, maka lebih jauh, lebih tenang hidup kita kebanding orang yang zaman ini dekat dengan pimpinan negara.
Kalau pimpinan negara mungkin aman hidupnya, bisa dijamin aman dunianya. Tapi pimpinan waliullah bukan hanya dijamin keselamatan dunia, tapi akhiratnya dijamin oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya manusia yang tidak bisa mengganggu dirinya, tapi malaikat pun akan izin kepada Allah, izin kepada gurunya, pangarsa Abah, untuk tidak menakutinya, untuk tidak malaikat mungkar nakir atau malaikat apapun tidak akan mencela atau iblis atau jin atau bangsa-bangsa selainnya itu tuh makhluk Allah yang luas ini yang banyak luar biasa tidak akan mampu menyentuhnya, menyakitinya tanpa seizin Allah melalui wasilah gurunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka pentingnya menjaga atau mengetahui, menyadarkan diri kita akan keberadaan guru kita, pangersaba. Sebab beliau manusia pilihan Allah yang telah Allah pilih menjadi kekasihnya. Dan siapa yang cinta dan ikut kepadanya, Allah jamin mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita yakin kepada Abah dan ikut kepadanya, sudah mesti orang tersebut mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketiga ini, dia istiqomah menjaga lisan, istiqomah mengetahui sadar disiplin akan waktu yang Allah berikan dan istiqomah dalam thariqah ikut kepada gurunya, maka janji Allah Subhanahu wa taala kata pengarsa Abah, Allah akan menyayangi seorang murid dengan kasih sayang yang abadi. Semoga dibisakan dimampukan dengan wasilah Abah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.